Halo Sobat Investor, selamat datang di Podcast 4% dan di channel Dodi Bicara Investasi. Dalam satu hari terakhir, portfolio reksadana saya naik sebesar 18 juta rupiah. Rupa-rupanya pasar saham sedang naik cukup tinggi. Tercatat IHSG naik sebesar 1,76%, indeks IDX 30 bahkan naik lebih tinggi lagi yaitu di 2,35%. Dan hal ini disebabkan karena banyaknya berita-berita positif yang terjadi di bulan November ini. Dan juga di video ini saya akan menyampaikan 5 hal yang bisa membuat investasi reksadana kita akan naik banyak dalam jangka panjang. Dan tidak lupa juga saya akan membahas perkembangan dari dana pensiun saya di akhir video. Kita langsung mulai saja ya kontennya. Dan di video sebelumnya saya sempat menceritakan 3 kabar gembira. Mulai dari US tidak jadi resesi karena GDP kuartal ketiganya positif, inflasi bulan Oktober di Indonesia mengalami penurunan, serta naiknya laba bersih dari perusahaan-perusahaan penggerak perekonomian di Indonesia. Nah, kali ini saya akan menambahkan 2 berita baru lagi yang juga positif. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia di kuartal 3 tahun 2022 mengalami peningkatan. Tercatat Gross Domestic Product atau disingkat GDP itu tumbuh hingga 5,72% secara year on year. Angka ini bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan GDP di China, US ataupun Eropa. Dan berita baik yang kedua adalah baru-baru ini diumumkan bahwa inflasi tahunan US pada bulan Oktober itu turun ke 7,7% secara year on year. Ini juga merupakan angka inflasi terendah semenjak bulan Januari dan sudah tercatat 4 bulan berturut-turut mengalami penurunan. Begitu kabar ini diumumkan, secara serentak bursa saham di dunia mengalami peningkatan ya. Dow Jones itu naik sebesar lebih dari 3%, S&P 500 5%, dan Nasdaq sampai 7%. Terus saja pasar mengharapkan dengan penurunan inflasi di 7,7% ini, The Fed akan meredam untuk menaikkan suku bunganya kembali di masa yang akan datang. Akan tetapi jangan sampai kita terbawa euforia ya. Ketika banyak berita positif, kita jadi ikut-ikutan FOMO untuk membeli, padahal di bulan lalu saat viral isu resesi, saat harga reksadana jauh lebih murah, kita malah takut untuk membeli. Untuk itulah di video ini saya akan membagikan 5 hal yang sobat investor perlu lakukan agar bisa sukses berinvestasi reksadana dalam jangka panjang. Yang pertama, tahu strategi nabung rutin untuk masing-masing tipe reksadana. Ada 2 strategi umum untuk investasi reksadana. Yang pertama adalah lump sum dan yang kedua adalah dollar cost averaging. Kedua cara ini berbeda dan cocok untuk tipe-tipe reksadana yang berbeda pula. Untuk lump sum sendiri lebih cocok untuk reksadana yang sifatnya stabil, misalnya saja reksadana pasar uang ataupun reksadana obligasi korporasi, contohnya Sukor Invest Stable Fund. Nah, sedangkan untuk DCA atau dollar cost averaging ini sangat cocok sekali untuk reksadana yang sifatnya fluktuatif. Misalnya saja reksadana obligasi negara, reksadana campuran dan juga reksadana saham baik secara aktif maupun secara indeks. Kemudian yang kedua, dollar cost averaging itu bagus dan cocok bagi pemula. Tapi bagi yang sudah berpengalaman bisa dikombinasikan dengan strategi buying the dips. Strategi buying the dips ini adalah strategi memilih reksadana saham atau reksadana indeks hanya pada saat reksadananya mengalami penurunan. Dalam buku yang saya baca karangan J.L. Collins dan Andrew Hallam, mereka berdua itu sudah juga memakai strategi ini ya. Jadi strategi ini memerlukan minimal 2 jenis reksadana. Yang pertama adalah reksadana saham yang tadi sifatnya fluktuatif dan yang kedua adalah reksadana yang lebih stabil, bisa kita tempatkan di reksadana pasar uang maupun di reksadana obligasi korporasi. Caranya kurang lebih begini ya. Yang pertama, ketika pasar saham sudah naik atau indeks sedang tinggi-tingginya, saya akan menabung lebih banyak di reksadana obligasi. Tapi yang kedua, ketika pasar saham sedang turun, anggaplah turunnya itu lebih dari 10% dari titik tertingginya, maka saya akan nabung lebih banyak di reksadana saham. Dan yang ketiga, ekstrimnya lagi ketika pasar saham itu turun lebih dari 20%, contohnya saja pada bulan Maret, April, Mei, Juni di tahun 2020, saya mencairkan reksadana pasar uang maupun reksadana obligasi saya secara bertahap untuk saya switch ke reksadana saham. Makanya ketika sobat investor melihat podcast 4% episode pertama, saat itu bobot dari reksadana saham saya itu sekitar lebih dari 90%. Dan saat ini bobot dari reksadana saham saya sudah turun sebesar 80% karena memang pasar saham juga sudah tidak semurah sebelum-sebelumnya.
Oke, strategi ketiga, jangan pilih reksadana hanya dari melihat return tertingginya saja ya. Jangan sampai sobat investor terkecoh dengan reksadana-reksadana yang bisa beat the market, tapi bisa jadi di tahun-tahun berikutnya return dari reksadana tersebut itu akan turun. Misalnya saja ada beberapa reksadana yang dulunya sempat mencatatkan return sampai lebih dari 100% dalam waktu 1 tahun, maka sobat investor harus bisa pahami apakah returnnya itu sustainable atau tidak. Caranya adalah dengan cara sobat investor bisa saja melihat top holdingsnya itu apa saja, apakah return yang tinggi tadi karena dia berani untuk memilih sektor-sektor yang ternyata pada saat dia pilih itu naik tinggi. Yang menjadi tantangan adalah di tahun-tahun berikutnya jangan-jangan dia masih tetap memilih di sektor, misalnya sektor dari bank digital, tapi ternyata sektor dari bank digital itu mengalami penurunan yang cukup tajam, sehingga ketika IHSG naik dan saham-saham blue chip yang lainnya juga naik, reksadananya kinerjanya tertinggal sendirian. Ini kalau menurut saya lebih berlaku untuk reksadana saham ataupun reksadana campuran. Sedangkan kalau kita lihat di reksadana pasar uang maupun reksadana obligasi, memilih return yang tertinggi itu juga tidak masalah ya, selama sekali lagi kita harus pastikan top holdingsnya seperti apa. Hal yang keempat, penurunan atau drawdown itu adalah harga yang harus dibayar untuk bisa mendapatkan return yang tinggi. Kalau kita mengutip yang dikatakan oleh salah satu fund manager yaitu Bill Miller, volatility is the price you pay for returns. Jadi tidak ada di dunia ini orang yang mau investasi dengan return yang setinggi-tingginya tanpa ada resiko sama sekali. Instrumen investasi yang seperti itu, yang resikonya tidak ada, penurunan tidak ada, tapi returnnya bisa double digit, sangat hati-hati ya, sangat bahaya ya. Bisa jadi tawaran-tawaran tersebut itu adalah tawaran-tawaran investasi bodong. Untuk reksadana sendiri juga sama. Ketika sobat investor pertama kali memilih, yang dilihat jangan returnnya terlebih dahulu, tapi lihatlah drawdown-nya. Kalau kita buka misalnya ya di reksadana saham, drawdown-nya bahkan sampai 40% lebih. Nah, tapi kalau dalam jangka panjang, return dari reksadana saham itu seharusnya bisa mengalahkan reksadana obligasi ataupun reksadana pasar uang yang drawdown-nya itu lebih kecil. Kalau sobat investor masih belum siap bayar harganya, ya jangan dipaksa. Tidak ada yang memaksa kita untuk harus investasi di pasar saham. Kita tidak sedang berlomba untuk mengalahkan orang lain, tetapi kita berlomba untuk mengalahkan diri sendiri. Dan jangan sampai ketika melihat portfolio reksadana saya di mana pasar sahamnya dominan, sobat investor ikut-ikutan. Apabila memang masih baru, mulai saja terlebih dahulu dengan membeli reksadana saham minimal 10-20%. Kalau sudah tahu cara kerjanya dan kalau ada kesempatan terjadi penurunan yang cukup dalam, barulah sobat investor bisa memperbesar pelan-pelan porsi dari reksadana sahamnya. Dan yang terakhir adalah kerja keras dan hidup hemat. Ini beda dengan 4 yang lainnya. Kalau 4 yang lainnya tadi membahas secara spesifik tentang investasi. Kalau sobat investor tidak bisa menabung di masa yang akan datang, entah karena penghasilan yang kurang banyak atau kurang bisa mengontrol pengeluaran, maka jumlah yang bisa ditabung rutinkan setiap bulan itu akan jauh lebih sedikit. Apa yang bisa membuat dana pensiun saya bisa terkumpul sampai level 900 juta ini selama 3 tahun, itu adalah gara-gara saya juga melakukan yang namanya top up setiap bulannya. Saya komitmen untuk menabung reksadana sebesar 10-15 juta per bulan. Bayangkan ketika saya tidak bisa mengontrol cash flow saya mungkin tidak bisa hidup hemat sehingga tidak ada yang bisa ditabung, maka bisa jadi aset investasi saya tidak sebesar sekarang dan dana pensiun yang saya bangun tidak bisa terkumpul lebih cepat daripada yang saya rencanakan. Nah, itu saja yang bisa saya bagikan ya. Sekarang kita akan coba lihat performa dari dana pensiun saya di aplikasi Bibit. Oke, ini adalah tampilan dari aplikasi Bibit, dan kalau sobat investor lihat portfolio saya pada minggu ini itu berjumlah sebesar 953 juta rupiah dengan keuntungan sebesar 190 juta, imbal hasilnya setara dengan 25%. Kalau kita lihat di performa portfolio, kita buka di 1 bulan terakhir, maka sobat investor bisa lihat ya, kalau pada tanggal 10 November portfolio saya adalah 933 juta, dan 1 hari kemudian setelah terjadi kenaikan dari pasar saham, portfolio saya naik sampai 18 juta ke 951 juta rupiah. Nah, kalau kita lihat dalam 3 bulan terakhir ternyata masih mengalami penurunan sebesar 1% ya. Kalau kita lihat dari year to date itu naik plus 7,65%. Kalau kita lihat dalam 1 tahun terakhir naik sebesar plus 6,16%. Dan kalau kita lihat di all time high-nya, ini yang tadi sobat investor lihat di halaman depan, yaitu naik sebesar 190 juta rupiah atau setara dengan plus 25%. Nah, untuk komposisi dari dana pensiun sebenarnya tidak banyak berbeda ya. Kalau di reksadana pasar uang, ini adalah Manulife Dana Kas Syariah yang saya dapatkan dari kode referral Dodi Bicara Investasi. Kemudian kalau kita buka lagi di reksadana obligasi, ada 3 sebenarnya di sini. Ada Majori Sukuk Negara Indonesia, ini juga dapat dari cashback. Ada ABF Indonesia Bond Index Fund, ini adalah reksadana obligasi negara.
Dan yang terakhir adalah reksadana Sukor Invest Stable Fund, ini adalah reksadana obligasi korporasi. Nah, kita scroll ke bawah lagi, ini adalah reksadana saham, di mana kalau di reksadana saham itu ada Average IDX 30 dan juga ada BNI AM Index IDX 30. Saya di sini memang sengaja untuk memilih reksadana yang sifatnya itu adalah pasif ya, bukan reksadana yang sifatnya aktif. Ini adalah update dari portfolio dana pensiun saya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab dan di sini saya akan pilihkan beberapa pertanyaan yang menurut saya menarik yang nantinya sobat investor juga bisa mendapatkan benefit dari pertanyaan ini. Pertanyaan pertama datang dari Wildan. Pak Dodi, sekarang porsi switchingnya ketika market lagi turun berapa Pak? Misalnya DCA kondisi normal kan RDPU plus RDPT. Nah, apakah langsung akumulasi dari RDPU plus RDPT tadi dimasukkan ke reksadana saham ketika kondisi turun? Lalu turunnya Pak Dodi berapa persen yang dimaksud dengan turun? Nah, ini tadi sudah sebenarnya juga dijelaskan di video ini dan ada satu video juga di mana saya memberikan secara rinci berapa NAB target saya untuk saya masuk. Nanti saya akan coba carikan dan nanti akan saya pasang screenshotnya di sini ya. Ketika memang pasar saham sedang biasa-biasa saja atau sedang naik, maka saya memang full taruhnya di reksadana pasar uang dan di reksadana pendapatan tetap, itu karena memang porsi dari reksadana saham saya itu juga sudah 80%. Bisa saja sobat investor juga tetap investasi di reksadana saham ya. Apakah yang tadi sudah saya beli sebelumnya itu akan saya pindahkan? Bisa iya, bisa tidak. Ketika turunnya lebih dalam lagi, misalnya sudah levelnya 15 atau 20%, saya akan pindahkan, tapi saya juga tidak pindahkannya secara serentak ya. Bisa saja saya pindahkan pelan-pelan, misalnya 3% dari reksadana obligasi saya oper, turun lebih dalam lagi 3% lagi saya oper sampai reksadana obligasi maupun pasar uangnya mendekati 0. Pertanyaan dari Oasis Sasono. Pagi Pak Dodi, izin tanya, saya lihat Pak Dodi senang dengan reksadana indeks. Nah, reksadana saham saya itu ada 2, Sukor Invest Equity Fund sama Manulife saham andalan. Nah, baiknya saya lanjutkan atau bagaimana ya Pak Dodi? Sama tanya, di bibit ini kan ada tanda thumb warna ungu. Apakah artinya itu produk reksadana yang paling direkomendasikan ya Pak? Dan kalau bisa di switching, apakah baiknya saya switch saja? Saya suka galau dengan produk-produk reksadana mana yang harus saya punyai. Mohon dijawab, terima kasih. Kalau saya pribadi memang saya suka reksadana indeks, tapi harus tahu dulu konteksnya kenapa. Karena saya memang menyiapkan dana pensiun di bibit ini untuk portfolio yang sifatnya pasif yang saya tidak utak-utik lagi. Nah, saya juga ada punya satu portfolio saham individual yang saya pilih sendiri, yang saya coba gunakan untuk mengalahkan pasar. Sehingga kurang begitu make sense bagi saya untuk menaruh di reksadana saham yang sifatnya aktif. Karena saya merasa saya bisa memilih saham sendiri. Nah, bagi Pak Oasis Sasono, menurut saya tidak ada masalah dengan kedua reksadana ini ya. Saya disuruh memilih untuk memasukkan di reksadana saham aktif, mungkin yang saya pilih itu adalah Sukor Invest Equity Fund. Manulife sama andalan saya belum menganalisa sampai begitu mendalam, tapi saya cukup suka dengan pilihan-pilihan saham dari Sukor Invest Equity Fund karena saya juga sudah memantau apa saja isi top holdingsnya mulai dari tahun 2020 hingga tahun sekarang ini, dan beberapa dari top holdingsnya saya juga pilih di portfolio saham pribadi saya. Kemudian untuk yang thumb warna biru itu bisa jadi reksadana yang direkomendasikan oleh bibit, tapi saran saya usahakan untuk bisa menganalisa dan memilih sendiri ya. Rekomendasi dari bibit itu dijadikan referensi aja kalau menurut saya. Pertanyaan dari Ricky Kurniawan. Hadir Pak Dodi, kayaknya ngikutin cara J.L. Collins ya, The Simple Path to Wealth, rumusnya obligasi dijadikan penyeimbang. Pertanyaan yang pertama, Pak Dodi apakah masih nunggu kalau reksadana saham diskon 20% dari all time high baru all in saham? Kemudian yang kedua, reksadana saham tidak diskon, apakah Pak Dodi cuma beli reksadana pasar uang dan reksadana obligasi atau ikut rekomendasi robo agresif? Salam dari Taiwan Pak. Oke Ricky, thank you. Semoga sehat-sehat ya di Taiwan ya. Yang pertama, ini sebenarnya mengingatkan saya pada kondisi di bulan Maret 2020 di mana portfolio dari reksadana saham saya itu sempat mencapai 95% dari total keseluruhan reksadana. Saya jual hampir seluruhnya ya dari reksadana pasar uang dan reksadana obligasi untuk dibelikan reksadana saham. Itu kalau tidak salah posisinya sedang minus sekitar 30-40% dari all time high-nya. Ketika pada saat indeks itu turunnya lebih dari 20%, tentu saja saya akan jual secara bertahap, tapi mungkin tidak langsung semuanya.
saya jual bertahap pelan-pelan ya, bisa 3%, bisa 5%, dan kita coba lihat kondisi. Tujuannya adalah ketika pasar saham turun lebih dalam lagi, ya kita masih bisa punya kesempatan untuk membeli lagi di harga yang lebih murah. Saya pribadi memang karena porsi dari reksadana sahamnya sudah 80% lebih, maka ketika indeksnya lagi nanggung seperti saat ini di 7.000-an, 7.100, saya memutuskan untuk tidak membeli reksadana saham, saya fokuskan ke reksadana obligasi. Tapi bagi sobat investor yang memang masih baru, belum ada portfolio reksadana saham sama sekali, boleh aja dimasukkan juga ke reksadana saham. Nah, cukup berhati-hati kalau sudah ISG-nya all time high ya, misalnya di 7.300 kemarin, maka ada kemungkinan investasi kita itu menghasilkan return yang di bawah rata-rata karena kita belinya di harga yang kemahalan. Tapi jangan khawatir kalau seandainya investasi maunya untuk 10 tahun atau lebih, apa yang kita beli pada hari ini di harga berapapun itu tidak akan ada artinya, karena bisa jadi ISG di 20 tahun lagi sudah ke level 30.000 gitu ya. Kalau sekarang kan level 7.000. Pertanyaan dari Muhammad Mahmi, Pak minta sarannya buku yang bagus untuk dibaca biar menambah wawasan tentang reksadana Pak. Kalau prinsip investasi reksadana dan prinsip untuk mencapai financial independence, saya sarankan membaca buku The Simple Path to Wealth karangan dari J.L. Collins dan juga Andrew Hallam yang judulnya adalah The Millionaire Teacher. Mereka adalah penganut index investing, dan dua buku itu memang yang saya baca yang pada akhirnya membuat saya menaruh uang saya di reksadana indeks. Tapi kalau buku-buku teknis tentang reksadana, saya sarankan membaca buku-buku dari Pak Rudianto. Oke, itu saja pertanyaan-pertanyaan masuk yang menarik untuk saya bacakan. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya dan kita bertemu lagi di episode-episode berikutnya. Bye!